kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi yang pertama adalah pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafa dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Lalu yang berikut pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Lalu berikutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama, cara deduktif. Secara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Lalu yang kedua, cara induktif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Berikutnya, ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Lalu yang kedua, Pancasila bersifat integralistik, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, Pancasila bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Lalu yang keempat, Pancasila bersifat humanis atau demokratis, yaitu mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta menghormati kehendak rakyat dan penyelenggaraan negara. Lalu yang kelima, Pancasila bersifat religius atau sosialis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang keenam, Pancasila bersifat nasionalis atau patriotis, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang berikut aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ontologi Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, atau disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri dari susunan kodrat raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Lalu yang berikut, yang kedua, epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia,
Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Susunan dari dan arti Pancasila meliputi 3 hal antara lain. Yang pertama, Pancasila yang umum dan universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti dari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan ketatanegaraan dan tertib hukum Indonesia serta realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, Pancasila yang umum dan kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Lalu yang ketiga, Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Lalu yang ketiga, aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dadar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi juga berarti teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Ada 3 nilai dalam aksiologis filsafat Pancasila, yaitu yang pertama, nilai dasar adalah asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu ditanyakan lagi. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang akan diproses dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. 3, nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya dapat kita laksanakan dalam kenyataan. Yang berikut pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dalam bidang politik. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Sekian untuk materi pada hari ini, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat.